Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberi kesempatan untuk berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan Allah memanjangkan umur kita dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan ini semakin mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin bersyukur kita sekalian terus ditambahkan berbagai macam nikmat yang lainnya, karena Allah telah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur, maka kami akan menambahkan berbagai macam nikmat kepada kalian. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat yang telah membantu beliau untuk memperjuangkan agama ini, kepada khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kepada istri-istri Nabi SAW tercinta, kepada 10 orang yang dikabarkan masuk surga, dan juga kepada para tabi'in, para ulama, orang-orang berilmu yang telah memperjuangkan agama kita sehingga kita pun bisa menikmati cahaya Islam hingga saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu keadaan masyarakat kita semakin berkembangnya zaman, maka semakin terlena dengan berbagai hal dunia dan semakin pula memanjakan syahwat. Semakin pula terus mengikuti hawa nafsunya. Kita tahu apalagi kalangan anak muda sudah mengenal dunia internet, sudah mengenal dunia YouTube, sudah mengenal dunia Facebook.
dan berbagai macam media sosial yang lainnya, yang dimana hal-hal tadi semakin membuat mereka lupa akan ibadah. Dan di samping lupa akan ibadah, juga ada yang terlalu berlebihan sampai kita lihat banyak yang terjerumus dalam maksiat. Mulai dari maksiat mata, mulai dari maksiat lisan, dari mulutnya, mulai dari maksiat pandangannya tidak pernah hentinya melihat gambar-gambar yang tidak benar, sampai ujung-ujungnya melakukan hubungan-hubungan spesial di media sosial, sampai pada hubungan yang tidak halal. Sehingga kita sering mendengar saat ini banyak kalangan muda sudah hamil sebelum sekolahnya itu rampung, sebelum sekolahnya itu selesai. Dan ada yang SMA kelas 1, ada yang sudah mau hampir lulus SMA, sudah dalam keadaan hamil. Bahkan ada yang masih bocah, masih SMP, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, juga dalam keadaan seperti itu. Bukan hanya di kalangan remaja saja, namun di kalangan orang yang sudah menikah pun demikian adanya. Karena sering berjumpa, sering interaksi, ditambah dengan lemahnya iman, ditambah dengan dirinya yang tidak pernah ingin meningkatkan imannya, maka akhirnya tergoda ketika bersendirian antara laki-laki dan perempuan tadi. Mungkin bisa terjadi satu kantor, bisa terjadi sesama teman saja antara laki-laki dan perempuan, akhirnya terjadilah perselingkuhan atau terjadi pula perzinaan. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menguatkan iman kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam kerusakan semacam tadi. Untuk kali ini kami akan jelaskan beberapa hal yang bisa mengendalikan syahwat, mengendalikan hawa nafsu kita sekalian, yang mudah-mudahan dengan mengetahuinya dan bisa mengamalkannya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam maksiat, terutama dosa zina atau dosa perselingkuhan tadi. Yang pertama, jalan untuk selamat adalah perkuat iman. Karena orang yang berzina atau orang yang selingkuh, dia bisa berbuat zina tatkala imannya itu lemah. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina, tidaklah orang yang selingkuh, ketika dia berzina atau ketika dia selingkuh, dia dalam keadaan beriman. Berarti dia bisa melakukan perselingkuhan atau melakukan perzinaan tatkala iman tidak dia miliki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti di sini tatkala orang itu memiliki iman, dan iman ini bukan datang begitu saja. Iman bukan ketika kita tidur, bangun tidur kemudian kita dapat iman. Namun ada usaha-usaha yang dilakukan. Ketika dia memiliki iman, imannya diolah terus, imannya dikembangkan terus, imannya ditambah terus, maka Allah akan menjaga dirinya dari kerusakan, diantaranya perselingkuhan tadi. Maka coba bayangkan antara orang yang mau menjaga sholatnya ditambah dia menghadiri majelis-majelis ilmu, maka dia akan lebih berusaha menjauhi maksiat daripada orang yang tidak pernah merasakan itu sama sekali. Maka iman ini bisa meningkat kalau para jamaah sekalian berusaha untuk menghadiri majelis ilmu. Karena dengan menghadiri majelis ilmu, semakin belajar, semakin nambah ilmu, maka iman itu akan bertambah dan akan mencegah kita dari berbagai macam maksiat. Kemudian yang kedua, bagi para pemuda yang sudah mampu menikah, maka diperintahkan untuk segera menikah tatkala sudah memiliki kemampuan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkal ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, punya kemampuan ekonomi, sudah bekerja, jangan tunda-tunda untuk menikah. Wa ma lam yastati' fa 'alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Dan bagi yang tidak mampu karena belum punya kemampuan ekonomi, maka dia obati syahwatnya tadi, dia kendalikan syahwatnya tadi
dengan banyak-banyak melakukan puasa. Maka ada dua hal di sini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi SAW. Kita bisa selamat dari kerusakan, selamat dari perselingkuhan. Yang pertama, kalau belum menikah, maka penuhilah syahwatnya itu dengan menikah dengan jalan yang halal. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW di sini, yaitu dengan memperbanyak puasa sunnah. Jadi kalau dia mau mengendalikan syahwatnya tadi, termasuk juga untuk orang yang sudah menikah, maka untuk menjaga pandangannya, untuk menjaga dirinya, maka perbanyak puasa sunnah. Di antaranya bisa dia pilih puasa Senin Kemis, atau puasa 3 hari setiap bulannya, atau puasa yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, yaitu pada pertengahan bulan, yaitu saat bulan purnama itu muncul, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Jadi langkah yang kedua setelah kita memperkuat iman kita, yaitu bagi yang belum menikah maka segera menikah, dan yang ketiga adalah memperbanyak puasa sunnah. Kemudian yang keempat yang bisa menyelamatkan kita dari dosa zina tadi adalah jauhi dosa-dosa kecil. Karena yang namanya kobaran api yang besar, yang namanya api yang besar itu awalnya muncul dari percikan-percikan api yang kecil. Tidak mungkin kobaran api yang besar itu langsung datang. Ada rumah yang terbakar, nggak mungkin langsung api besar itu muncul. Pasti ada sebab-sebab kecilnya yang membuat api tadi itu menjadi besar. Maka dalam masalah zina, dalam masalah perselingkuhan ada api-api kecilnya, percikan-percikan kecilnya yang mesti dijauhi. Contoh yaitu menjaga pandangan. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga pandangan kita. Jangan sampai melihat gambar-gambar yang tidak benar, atau jangan sampai memanjakan pandangan ketika kita melihat gambar-gambar telanjang. Coba perhatikan, Nabi SAW itu mengajarkan pada kita saat kita sedang duduk di jalanan. Nabi katakan, iyyakum wal julus ala turuqat. Hati-hati kalian kalau sedang nongkrong di jalan. Karena kalau nongkrong di jalan, bapak-bapak itu biasanya lewat. Kemudian ada juga ibu-ibu yang lewat. Nah, orang yang nongkrong di jalan lihat siapa saja. Ada yang pakaiannya benar, ada yang pakaiannya tidak benar. Maka kata Nabi SAW, hati-hati kalau kalian nongkrong di jalan. Faqalu, para sahabat itu bertanya pada Rasul, ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah SAW, kami tidak bisa meninggalkan nongkrong-nongkrong di jalanan. Tempat kami ngobrol ya di situ. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa iza abaitum ilal majalis fa'tut tariqa haqqiha. Fa'tut tariqa haqqaha. Jika kalian memang terpaksa mau nongkrong di jalanan, maka tunaikanlah hak-hak terhadap jalan. Kemudian para sahabat tanya, apa yang harus kami tunaikan ketika itu? Nabi SAW katakan, ghaddul basar. Tundukkan pandanganmu, jangan lihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Wa kaful adza, singkirkan gangguan dari jalanan. Wa raddus salam, dan jawablah salam ketika nongkrong di jalanan. Wa amrun bil ma'ruf, dan perintahkanlah orang kalau lihat di jalanan, perintahkanlah mereka dalam kebaikan. Ajak mereka untuk hal-hal baik. Misalnya belum sholat maka diajak untuk sholat. Wa nahyun anil munkar, dan laranglah dari berbagai macam kemungkaran. Nabi katakan di sini saling nasihati, berarti kita saling menasihati, ya, yaitu ketika itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Jangan sampai pandangannya itu dimanjakan pada hal-hal yang diharamkan. Wa kaful adza, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika ada duri, jika ada sampah, disingkirkan dari jalanan. Kemudian waraddus salam, jika ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita balas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wa amrun bil ma'ruf, ngajak orang untuk berbuat baik. Yang belum sholat diajak untuk sholat. Wa nahyun anil munkar, dan melarang juga dari berbagai macam kemungkaran. Intinya dari yang kecil tadi, dari pandangan ini, kata Ibnul Qayyim, bisa berkembang. Kalau orang sudah memandang yang tidak benar, maaf saja dia sering melihat gambar-gambar telanjang misalnya, maka yang terjadi adalah hawa nafsunya meningkat. Kemudian pikirannya ke bawah terus dalam mimpi atau ketika dia sadar. Dan dia punya tekad yang kuat untuk melakukan perselingkuhan atau perzinaan.
Maka kalau keinginannya sudah tercapai, sudah ada jalan, akhirnya dia melakukan perselingkuhan tadi atau perzinaan tadi. Awalnya dari percikan api yang kecil. Oleh karena itu para ulama mengatakan as-sabru ala ghaddil basar. Jika kalian itu mau bersabar untuk menjaga pandangan dari hal yang diharamkan, aisaru minas sabri ala alami ba'dahu. Maka itu lebih mudah bagi kalian daripada mendapati kesulitan-kesulitan setelah itu. Karena kalau sudah tidak bisa menjaga pandangan, maka hal-hal zina itu bisa dilakukan. Kemudian yang bisa dilakukan lagi adalah kita menjauhi campur baur dan interaksi langsung yang sering-sering dengan lawan jenis. Karena kalau ada interaksi langsung dengan lawan jenis yang terjadi berulang-ulang, sering ketemu, sering berduaan, maka ketika itu yang terjadi adalah kemungkinan terjadinya perzinaan itu semakin besar. Maka Nabi SAW itu ingatkan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Janganlah kalian berdua-duaan dengan seorang wanita. Fa inna syaitana salisuhuma. Karena nanti setan jadi orang ketiganya. Kalau setan sudah jadi orang ketiga, maka setan akan mengajak untuk hal-hal yang jelek. Maka ingatlah, jangan sampai berdua-duaan seperti itu, apalagi ketika itu iman kita semakin lemah, maka berbuat maksiat itu semakin besar. Oleh karena itu di antara aturan misalnya bapak dan ibu-ibu kalau melaksanakan sholat berjamaah, maka Nabi SAW ketika itu perintahkan para wanita untuk bubar terlebih dahulu. Aisyah ketika itu menerangkan, kami para wanita disuruh bubar terlebih dahulu dari masjid, biar kami tidak bertemu dengan laki-laki. Karena kalau terjadi pertemuan, terjadi dua-duaan, saling bertemu semacam tadi, kemungkinan untuk berbuat zina dan perselingkuhan itu semakin besar. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan dari berbagai macam kerusakan, dan mudah-mudahan diri kita dan juga keluarga kita semuanya dijauhkan dari api neraka. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan untuk kita sekalian semakin meningkatkan takwa kita, dan bentuk takwa kita adalah kita mengendalikan hawa nafsu kita, menahan syahwat kita dari hal yang diharamkan. Pada khutbah pertama tadi sudah disimpulkan bahwa yang bisa mengendalikan syahwat kita yang pertama menguatkan iman. Ini bisa diperoleh kalau kita terus belajar dan menambah iman kita. Yang kedua, dengan kita yang belum menikah segeralah untuk menikah. Yang ketiga, memperbanyak puasa sunnah. Yang keempat, menjauhi percikan-percikan api yang kecil, yaitu maksiat-maksiat kecil, seperti memandang ya wanita-wanita yang tidak berpakaian atau berpakaian telanjang. Kemudian yang kelima tadi dijelaskan, yaitu hendaklah kita menjauhi berdua-duaan dengan lawan jenis. Kemudian yang keenam yang bisa dilakukan lagi adalah memperbanyak doa. Karena doa itu adalah silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Dan tanpa kita mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin cuma dengan bergantung pada diri sendiri kita bisa selamat dari berbagai macam maksiat. Oleh karena itu, ada suatu hadis yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan dalam doa ini kita bisa menjaga pendengaran kita, pandangan kita, hati kita, dan angan-angan jelek kita, supaya tidak terjerumus dalam hal yang jelek. Maka beliau katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," berdoalah, "A'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani." Yaitu Nabi SAW itu berdoa, mengajak kepada kita berdoa seperti ini pula, "Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu yang pertama dari kejelekan pendengaranku, mendengar hal yang tidak baik.
Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari pandangan yang jelek. Yang ketiga, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari lisan berbicara yang tidak baik. Yang keempat, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari hati yang jelek, hati yang tidak pernah puas dengan nikmat Allah dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari angan-angan yang tidak benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan hadisnya adalah hadis yang sahih, mengajarkan pada kita supaya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir yang mesti kita lakukan lagi adalah kalau kita ingin mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan syahwat kita, terutama agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina, maka jauhi segala macam jalan menuju perzinaan. Jauhi segala macam jalan menuju perselingkuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Melakukan jelas tidak boleh, begitu juga mendekatinya. Karena yang namanya zina itu adalah perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan. Perbuatannya di sini bisa dilakukan. Seorang suami baiknya tidak ber-SMS-an dengan lawan jenis yang ini dalam keadaan yang tidak perlu, apalagi sampai SMS-nya adalah berisi SMS yang mesra-mesraan dengan istri orang lain atau dengan wanita lain yang ini tidak halal, ya maka baiknya tidak dilakukan hubungan spesial semacam itu. Banyak-banyaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena awalnya dari seperti inilah terjadi perselingkuhan. Begitu juga kurangi ketika itu melihat gambar-gambar yang tidak benar. Begitu juga video-video yang tidak benar ketika membuka internet dan tempat-tempat yang lainnya yang ini cenderung membuat kita nanti semakin manja. Karena seperti ini akan membuat kita ketagihan terus dan ingin melihat gambar-gambar semacam itu. Dan mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari hal yang demikian. Begitu juga diri kita dan juga keluarga kita seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah ingatan kepada kita sekalian, peringatan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi perbuatan zina, menjauhi jalan-jalan menuju juga perbuatan zina. Begitu juga anak kita dapat selamat, begitu juga istri kita dapat selamat, dan juga keluarga-keluarga dekat kita dapat selamat dari hal-hal semacam itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita berdoa pada Allah, mugi-mugi Allah memperkenankan setiap doa kita di hari Jumat yang penuh berkah ini. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subula salam wa najjina minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa orang-orang yang meninggal dunia telah mendahului kami. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, jauhkanlah kami dari berbagai macam maksiat, jauhkanlah kami dari berbagai macam dosa
besar. Jauhkanlah kami dari bentuk perselingkuhan, jauhkanlah kami dari bentuk perzinaan, jauhkanlah kami juga dari berbagai macam dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kesyirikan. Selamatkanlah pula keluarga kami, selamatkanlah pula anak-anak kami, selamatkanlah pula istri kami, selamatkanlah pula masyarakat kami dari berbagai macam dosa yang membinasakan. Ya Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami, berilah mereka petunjuk dan hidayah supaya bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.